Oke, terima kasih. Dan di Grid Garage kali ini kita akan mengulas soal perbedaan nih antara mobil hybrid sama mobil listrik. Mungkin kalau mobil konvensional ya teman-teman udah banyak yang tahu lah ya. Mobil dengan mesin, dia pakai bahan bakar yang disimpan di tangki bahan bakar gitu ya. Tapi apa sih bedanya antara yang hybrid dengan mobil listrik, Bowie? Jadi sebenarnya kalau mobil hybrid dan mobil listrik itu udah sama-sama mobil elektrifikasi nih, Riz. Ya. Cuma memang ada perbedaan detail. Dan itu yang kita pengen tahu, kira-kira teman-teman tahu apa enggak ya? Oke. Tanyain aja langsung. Kalau hybrid bisanya di charge doang, nggak bisa pakai bensin. Kalau yang listrik bisanya pakai di charge doang, nggak pakai bensin, gitu. Mobil hybrid sama mobil listrik itu perbedaannya, kalau mobil listrik mah dia mah full tenaga listrik gitu. Kalau hybrid mah kan ada bensin, ada listriknya gitu. Setengah-setengah. Pengetahuan saya, mungkin kalau mobil listrik itu untuk penggerak mesinnya mungkin full pakai tenaga listrik. Kalau untuk mobil hybrid masih ada untuk kayak misalkan entah baterainya habis atau itu masih tetap pakai mesin yang tetap digunain pakai bensin gitu sih Mas kalau untuk saya. Bah, ternyata ada yang aware bahwa hybrid sama mobil listrik itu beda. Iya, benar ya. Dan benar teman-teman, jadi sama-sama mobil elektrifikasi. Ya. Tapi kalau mobil listrik itu digerakkan hanya dengan motor listrik. Ya. Motor listrik oleh baterai gitu ya. Nah, tapi kalau mobil hybrid, ini hibrida teman-teman. Ada dua sumber penggerak. Ya. Ada motor listrik dan mesin bakar. Sehingga mobil hybrid itu tetap menggunakan mesin bakar juga. Seperti kebanyakan mobil yang sudah beredar sekarang. Tapi ada motor listrik untuk ikut menggerakkan mobil. Kira-kira gitu. Iya, jadi tetap ngisi bensin juga ya. Oke, jadi dan di mesin hybrid itu juga macam-macam nih. Dia ada yang paralel, ada yang serial, lalu juga ada yang plug-in hybrid. Kalau di plug-in hybrid ini lebih canggih lagi nih, seperti yang tadi udah dibilang ya. Jadi dia bisa ngecas juga, tapi bisa ngisi baterainya itu dari mesin. Betul sekali. Dan satu lagi, Riz. Apa tuh? Sama mild hybrid. Oh iya. Yang utamanya memang tetap di mesin konvensional, ICE, internal combustion engine, tapi ada motor listrik untuk assisting. Misalnya kayak pas lagi akselerasi aja, atau pas misalnya mesin lagi mati di mobil berhenti gitu ya, motor listrik akan ngebantu untuk menyalakannya supaya lebih halus gitu. Iya, benar. Jadi jelas teman-teman beda antara mobil listrik dengan mobil hybrid. Masih seputar mobil listrik teman-teman, terutama soal ban. Jadi Riz, ternyata antara ban untuk mobil listrik dengan ban untuk mobil konvensional itu beda teman-teman. Iya. Dan kita penasaran, kira-kira pada tahu nggak ya antara kedua mobil itu punya spesifikasi ban yang berbeda? Nggak tahu sih. Nggak tahu sama sekali, oke. Apa ya? Nggak tahu sih. Emang ada perbedaannya ya? Saya kurang mengerti ya kalau perbedaan dari mobil biasa sama mobil listrik. Kalau yang saya ketahui sih kurang lebih sama sih ukurannya, nggak jauh-jauh beda untuk ukurannya. Oke, Bowie, ternyata memang kalau dari jawabannya masih pada bingung ya. Perbedaan antara ban untuk mobil konvensional dengan ban untuk mobil listrik. Jadi ada beberapa hal yang memang berbeda nih, terutama untuk mobil listrik ya. Jadi bannya itu memang harus kuat menopang bobot. Karena mobil listrik kebanyakan dia pakai baterai yang besar sehingga bobot dari mobilnya itu jadi besar, Bowie. Biasanya di sidewall-nya harus ya. Iya, jadi konstruksinya harus lebih kuat. Lalu yang kedua juga itu dia harus kuat terhadap torsi yang besar. Karena memang mobil listrik biasanya torsinya cukup besar di awal dan dia konstan, ya kan? Dan yang ketiga juga dia harus senyap. Karena memang mobil listrik itu kan dia sudah senyap kan. Ketika berjalan, jadi dia road noise-nya harus minim. Dan yang nggak kalah penting teman-teman, ban untuk mobil listrik itu punya rolling resistance yang rendah. Jadi kemampuan jarak tempuh mobil jadi lebih jauh dengan ban yang lebih proper, kira-kira gitu. Betul. Sehingga secara keseluruhan memang ada perbedaan spesifikasi nih, Riz, antara ban buat mobil biasa dengan ban untuk mobil listrik. Oke, selanjutnya kami akan mengulas soal tips ya, terutama soal wiper di mobil. Biasanya kita sering kali lihat kalau orang lagi parkir di tempat yang terik gitu ya, wipernya suka dinaikin gitu kan. Tapi sebetulnya gimana sih cara yang betul, Boy? Wiper teman-teman di parkiran terbuka gitu Riz ya, terik, itu sebenarnya nggak perlu dinaikin.
karena dampaknya jelas terhadap performa. Jadi dengan wipernya diangkat ke atas, itu pernya akan ketekan, Riz. Dan ketika pernya sudah nggak bisa bekerja dengan optimal lagi, tekanan terhadap kaca itu jadi berkurang. Sehingga pada akhirnya sapuan si wiper jadi ya nggak sebagus sebelumnya kan. Intinya adalah visibilitas ketika hujan dengan kebiasaan seperti itu malah berkurang. Ya, sebetulnya juga karet itu memang sudah disesuaikan ya dengan kondisi panas itu. Jadi kalau memang performanya sudah mulai berkurang, ada baiknya memang diganti, jadi bukan diangkat seperti itu ya. Iya. Jadi teman-teman jangan sampai salah kalau parkir di terik, di tempat terbuka, ya wipernya tetap aja taruh di situ, jangan diangkat-angkat, apalagi dibawa pulang. Berikutnya kita akan masuk ke segmen safety driving, teman-teman, terutama soal apil. Apa tuh apil? Apil itu adalah alat pemberi isyarat lalu lintas. Atau kita mengenalnya dengan lampu merah. Atau bangjo. Atau bangjo. Intinya adalah ketika kita berhadapan dengan apil atau lampu merah, sebenarnya ada hal-hal yang teman-teman perlu perhatikan. Apa aja? Ya, jadi kalau untuk lampu merah atau lampu hijau sih mungkin udah banyak yang tahu ya. Iya, berhenti dan jalan. Betul. Tapi kalau untuk lampu kuning, teman-teman, jadi ketika lampu kuning mau ke merah itu memang sebaiknya kita mengurangi laju kendaraan. Bukan malah ngegas. Bukan malah ngegas, karena kalau ketika kita ngegas itu justru akan berpotensi kecelakaan ya. Sementara kalau dari lampu kuning menuju lampu hijau itu memang kita harus siap-siap untuk berjalan. Supaya nggak terjadi pemampetan. Karena kalau misalnya yang lain udah siap jalan tapi kita belum siap gitu kan malah membuat lalu lintas tersendat kan. Betul. Selain itu ada juga hal-hal yang perlu diperhatikan terutama ketika berhenti di apil tadi, Bowie. Kalau bisa itu memang berhentinya di belakang garis ya. Dan jangan sampai di zebra cross. Itu dia. Karena artinya teman-teman sedang merampas hak orang lain. Sehingga yang benar adalah teman-teman ketika berhenti di apil atau di lampu merah harus di tempat yang ditentukan. Yes, teman-teman, itu dia informasi ringan seputar dunia otomotif di Grid Garage. Berarti sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih.